Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mitra edisi di manapun Anda berada, semoga selalu dalam limpahan karunia rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan selaksa nikmat yang sungguh kita tidak akan pernah dapat menghitungnya, dan semoga nikmat-nikmat itu menambah kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat yang tidak menghantarkan kita makin dekat kepada Allah, dia akan menjadi musibah. Kullu ni'matin la tuqribu min Allah azza wa jalla fa hiya baliyah. Kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada pengikut beliau, kepada sahabat beliau dan pengikut beliau, dan semoga kita semua termasuk menjadi pengikut Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat dan berjumpa dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada IDC FM dan juga khususnya Mas Uli yang tidak hanya memberikan ruang space buat majalah An-Najah, media edukasi, informasi dan juga publikasi SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan untuk membedah beberapa rubrik-rubrik pilihannya, dan semoga ini menjadi wasilah kebaikan dan keberkahan yang melahirkan pahala kepada semua yang terlibat insyaallah. Mas Wali dan mitra edisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada talkshow atau bedah majalah kali ini, majalah An-Najah sampai atau masuk ke edisi yang ke-19 dengan tema besarnya adalah saat berharga bersama anak. Dan ada insyaallah 1 jam ke depan Mas Uli kita akan membahas beberapa rubrik yang memang pilihan selain juga tema utama tadi, tetapi juga ada beberapa tulisan-tulisan lainnya, dan kami akan mengawali dengan rubrik yang pertama, salam. Karena memang rubrik salam ini terletak di halaman pertama setelah cover Mas Uli ya. Jadi salam ini memang sebuah tulisan reflektif yang sengaja kami sajikan kepada para pembaca, kepada orang tua siswa khususnya dan juga pada guru, untuk menjadi refleksi, sebuah cerminan dan juga reminder buat pengingat khususnya juga sebagai saya. Di mana dalam rubrik uswah ini kita mengangkat tentang uswah Mas Uli ya. Jadi uswah ini juga kami terinspirasi daripada ayat suci Al-Quran yang terletak pada surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Di mana di ayat ini ada hal yang menarik kita telaah, apalagi kalau kita korelasikan maksudnya dalam konteks dunia tarbiyah, dunia pendidikan, di mana di situ ada uswah atau bahasa lainnya adalah qudwah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keteladanan ataupun contoh. Dan menariknya lagi Mas Uli, di dalam ayat ini juga bersanding dengan sang mulia Nabi Al-Mustafa Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Jadi sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa tiada hal yang terbaik yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali akan mengandung keberkahan, akan mengandungkan kebaikan dan juga pahala sesiapa yang kemudian menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga dalam proses tarbiyah ataupun pendidikan. Baik itu adalah tindak tanduk beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, baik secara skala mikro ataupun makro dalam berinteraksi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan sahabat, dan dalam bahkan konteks lebih besar adalah musuh-musuh beliau, dalam konteks adalah orang-orang kafir Quraisy, begitu ya Mas Uli. Dan dari situ kita kemudian dapat melihat bahwa Masya Allah sungguh luar biasa, di mana Rasulullah SAW menteladankan atau kemudian memberikan satu proses tarbiyah, pendidikan, edukasi kepada keluarga dan juga para sahabatnya, bukan hanya aspek transformasi, transfer of knowledge atau ilmu pengetahuan, atau ketika kemudian Rasulullah mengabarkan atau menyampaikan tentang keimanan, ketakwaan, tentang amal ibadah dan sebagainya, sholat, sedekah, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan hanya dalam aspek kognitif saja maksudnya, tetapi juga Rasulullah SAW juga langsung melakukannya. Jadi menteladankannya. Tidak ada yang kemudian disampaikan Rasulullah kecuali Rasulullah SAW kemudian melakukannya. Dan ini adalah proses tarbiyah sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para orang tua dan juga para guru, di mana para orang tua dan guru tidak sibuk untuk menyampaikan, memberikan nasihat yang luar biasa, motivasi luar biasa,
biasa, hanya berhenti di aspek motivasi saja, tapi juga harus diteladankan sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah, Rasulullah bersedekahnya lebih kencang daripada angin. Kalau Rasulullah menyampaikan para sahabatnya untuk menjalankan atau menjadi sebuah sunnah qiyamul lail, maka Rasulullah qiyamul lail, masya Allah, sampai bengkak kakinya, sampai kemudian menetes air matanya, membasahi pipinya, sampai kemudian saking khusyuknya dalam sholat tahajud. Dan ini kemudian proses tarbiyah yang juga harus diteladani oleh para guru. Dan ini juga Rasulullah SAW juga terjadi ketika perang Khandaq misalkan, Muslim. Jadi seorang pemimpin, Rasulullah adalah seorang al-qaid, pemimpin. Beliau adalah seorang nabi, beliau adalah kepala rumah tangga, beliau juga adalah kepala negara, beliau adalah seorang pemimpin. Di mana pemimpin itu dia langsung terjun tangan, masya Allah ya. Bukan kemudian mentang-mentang dia adalah seorang pemimpin, seorang nabi, lalu kemudian melihat para sahabatnya untuk menggali pada Khandaq untuk persiapan perang begitu, Mas Uli. Tetapi kemudian Rasulullah juga juga kemudian mengikat perutnya begitu karena tidak terisi dan merasa lapar begitu, Mas Uli, dan juga mengangkat tembilangnya untuk menghantam atau memecahkan batu cadas yang keras begitu. Jadi suatu saat Salman Al-Farisi ini sesungguhnya adalah dia pencetus ide Parit Khandaq. Maksudnya beliau adalah keturunan Persia, dan ketika itu di Parit Khandaq itu ada sebuah batu besar yang sulit para sahabat tidak dapat memecahkannya. Lalu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu karena Rasulullah melihat ini batu besar dan tidak ada yang dapat memecahkannya, Rasulullah langsung turun tangan sendiri untuk dengan tembilangnya menghantamkannya kepada batu itu, dan kemudian batu itu lepas atau pecah, dan kemudian batu itu bisa dipecahkan, Mas. Dari ini kita belajar bahwasanya seorang pemimpin, seorang leader, seorang guru, seorang Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dalam batas aspek retorika ataupun tarbiyah secara kognitif, tetapi juga memberikan keteladanan langsung yang kemudian dilihat oleh para sahabatnya. Dan ini maka dampaknya sangat luar biasa, Mas. Dan ini kemudian menjadi refleksi atau menjadi cerminan atau menjadi reminder buat para guru dan orang tua untuk kemudian selain berlelah-lelah bersibuk ria untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan keteladanan. Ketika guru misalkan menyampaikan di upacaranya pada Senin pagi, anak-anak sekalian, kalian harus datang disiplin tepat waktu, on time begitu ya, maka guru harus memberikan contoh teladan begitu ya. Ketika misalkan kepala sekolah memberikan regulasi dengan berbagai macam aturan, maka kepala sekolahnya juga harus memberikan teladan untuk kepada para gurunya, kepada para siswanya juga untuk mencontoh apa yang dia teladankan, supaya tidak berhenti dalam aspek regulasi dan peraturan saja. Ketika kemudian para gurunya menyampaikan, wahai murid-muridku, kalian harus mengucapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada orang lain, maka guru juga harus senyum, harus ceria wajahnya, harus menyampaikan salam dan senyum kepada murid-muridnya segala macam, sehingga ketika ada kemudian teladan yang kemudian disampaikan kepada gurunya, maka insya Allah perubahan besar itu akan terjadi, Mas Uli. Dan ini kenapa kemudian Rasulullah berhasil di dalam mengkader, mendidik, menterbiah para sahabatnya. Kita lihat bagaimana proses terbiah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu more or less 23 years, Mas Uli ya. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun di Makkah dan kemudian di Madinah. Tetapi dengan tempo yang sedikit itu, Mas Uli, Masya Allah, Rasulullah SAW dapat mencetak, mengkader, mengkreat kader-kader yang luar biasa. Kita sebut misalkan ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada dan para sahabat lainnya yang kualitas dan kuantitas bukan hanya keilmuannya tetapi juga spiritualnya, tetapi juga dampak proses tarbiyah itu luar biasa, menjadi pelanjut estafet kekhilafahan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, kalau kita melihat jejak sejarah apa yang dilakukan, diukir oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sampai kemudian Ali dan lain selanjutnya, maka kita melihat bagaimana Islam itu kemudian menjadi leading, menjadi peradaban yang tidak hanya leading sukses di Jazirah Arab, Mas Uli, tapi juga ke seluruh dunia, hingga Balikpapan kita dapat merasakan manisnya iman itu, Mas Uli. Jadi mitra edisi ayah bunda sekalian, bahwa proses pendidikan itu tidak berhenti atau tidak cukup hanya aspek transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana memberikan keteladanan. Guru menjadi role model, orang tua menjadi role model yang tidak hanya berhenti dalam proses kognitif saja, tetapi juga diberikan keteladanan itu, Mas.